Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibahas mengenai bab 5 aktiva tetap berwujud. Saya Devi Sulistiawati, mahasiswi Amik CTC Semarang, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Konten yang akan dibahas yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian aktiva tetap berwujud. Kedua, menerapkan penentuan harga peroleh aktiva tetap. 3. Menjelaskan konsep depresiasi aktiva tetap. 4. Menghitung beban depresiasi dengan berbagai metode depresiasi. Dan 5. Menjelaskan akuntansi penghentian aktiva tetap. Yang pertama, menjelaskan pengertian aktiva tetap berwujud. Apa sih aktiva tetap berwujud itu? Dalam akuntansi aktiva tetap berwujud, yaitu aktiva yang memiliki bentuk fisik dan digunakan dalam operasi normal perusahaan, serta mempunyai kegunaan dalam operasi normal perusahaan, serta mempunyai kegunaan yang relatif permanen. Karakteristik aktiva tetap berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik, digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan, dimiliki tidak sebagai investasi, dan tidak diperdagangkan, memiliki jangka waktu kegunaan relatif permanen, yaitu lebih dari 1 tahun, memberikan manfaat di masa yang akan datang. 3 golongan aktiva tetap berwujud. 1. Aktiva tetap, yaitu kegunaannya tidak terbatas. Contoh, tanah untuk bangunan, pabrik, dan kantor. 2. Aktiva tetap yang kegunaannya terbatas atau bisa diganti dengan aktiva sejenis lainnya. Contoh, bangunan, mesin, dan alat-alat pabrik. 3. Aktiva tetap yang umur atau kegunaannya terbatas dan tidak dapat diganti dengan jenis aktiva lainnya. Contoh, sumber alam, tambang, dan hutan. Akuntansi atas aktiva tetap secara umum dibagi menjadi 3. 1. Akuntansi saat perolehan. 2. Akuntansi saat penggunaan. 3. Akuntansi saat pelepasan. Konten yang kedua, menerapkan penentuan harga peroleh aktiva tetap. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran. Penerapan prinsip harga perolehan untuk aktiva tetap yaitu 1. Tanah, meliputi harga beli, biaya balik nama, dan pajak. 2. Perbaikan tanah, meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap untuk digunakan. 3. Gedung, bila gedung melalui pembelian maka meliputi harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara. Bila gedung dibangun sendiri, meliputi semua pengeluaran untuk membuat gedung. 4. Peralatan. Konten yang ketiga menjelaskan konsep depresiasi aktiva tetap. Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan, bukan proses penilaian aktiva. Latar belakang dilakukan depresiasi yaitu menurunnya suatu aktiva dalam menghasilkan pendapatan dan jasa baik secara fisik dan fungsinya. Konten keempat, menghitung beban depresiasi dengan berbagai metode depresiasi. Metode depresiasi ada 4. 1. Garis lurus. 2. Saldo menurun. 3. Jumlah angka-angka tahun. 4. Satuan kegiatan. Yang pertama, garis lurus. Besar beban depresiasi periodik sepanjang masa pemakaian aktiva sama. Rumusnya sebagai berikut. Tarif depresiasi persen per tahun didapat dari nilai aktiva tetap 100% dibagi masa manfaat. Biaya depresiasi diperoleh dari harga perolehan didepresiasi dikali tarif depresiasi persen. Harga perolehan didepresiasi sama dengan harga perolehan
dikurangi nilai residu. Contoh perhitungan metode garis lurus. Diketahui PT Latifah mendatangkan sebuah mesin cetak digital seharga 30 juta. Mesin tersebut di atas diperkirakan akan berumur 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5 juta. Menghitung besar beban penyusutan per tahun, yaitu tarif depresiasi sama dengan 100% dibagi 5 tahun, yaitu 20% per tahun. Beban depresiasi sama dengan harga perolehan didepresiasi kali tarif depresiasi. 30 juta dikurangi 5 juta dikali 20%, yaitu 5 juta per tahun. Yang kedua, saldo menurun. Perhitungan biaya depresiasi periodik berdasarkan nilai buku aktiva yang menurun dari tahun ke tahun. Metode ini sering disebut metode saldo menurun ganda karena menggunakan tarif metode garis lurus dikali 2 dan juga disebut metode depresiasi dipercepat. Rumusnya yaitu biaya depresiasi diperoleh dari nilai buku pada awal tahun dikali tarif depresiasi per persen. Contoh perhitungan metode saldo menurun. Menggunakan contoh soal PT Latifah pada metode garis lurus. Tarif depresiasi sama dengan 100% dibagi 5 tahun dikali 2, yaitu 40% per tahun. 3. Jumlah angka-angka tahun. Disebut jumlah angka-angka tahun karena depresiasinya berdasarkan pada suatu pecahan, yaitu yang pertama, pembilangnya adalah tahun-tahun pemakaian aktiva yang masih tersisa sejak awal tahun ini. 2. Penyebutnya adalah jumlah tahun-tahun sejak tahun pertama hingga tahun pemakaian yang terakhir. Untuk aktiva yang ditaksir akan berumur 5 tahun, maka jumlah angka-angka tahunnya yaitu 1 ditambah 2 dan ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 sama dengan 15. Rumus biaya depresiasi diperoleh dari harga perolehan awal tahun dikali pecahan angka-angka tahun. Contoh menggunakan soal yang sama dengan contoh soal PT Latifah. Metode yang terakhir, satuan kegiatan. Masa pemakaian aktiva tidak dinyatakan dengan jangka waktu melainkan dengan jumlah satuan atau unit. Metode ini cocok digunakan dalam depresiasi mesin pabrik dan juga disebut satuan hasil. Rumus biaya depresiasi per satuan diperoleh dari harga perolehan didepresiasi dibagi jumlah satuan kegiatan. Biaya depresiasi diperoleh dari biaya depresiasi per satuan dikali jumlah kegiatan tahun ini. Contoh menggunakan soal PT Latifah. Biaya depresiasi per satuan sama dengan harga perolehan didepresiasi dibagi jumlah satuan kegiatan, yaitu 25 juta dibagi 1 juta unit sama dengan 25. Untuk melihat tabel depresiasi sebagai berikut di bawahnya. Konten kelima, menjelaskan akuntansi penghentian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap terjadi dua kemungkinan, yaitu terjadi jika aktiva tetap dihentikan sebelum masa manfaatnya habis atau selesai, maka akan timbul adanya laba atau rugi akibat penghentian tetap tersebut. Penghentian aktiva tetap dapat dilakukan dengan cara dijual atau ditukar dengan aktiva tetap lain. Terjadi jika aktiva tetap telah habis masa manfaatnya, berarti pada saat penghentian aktiva tetap tersebut telah disusutkan secara keseluruhan. Pertukaran aktiva tetap dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu pertukaran aktiva tetap sejenis, yaitu pertukaran ini dilakukan antara aktiva tetap yang sejenis saja,
dan fungsi sama. Dua pertukaran aktiva tetap tidak sejenis, yaitu pertukaran ini merupakan pertukaran aktiva tetap yang secara fungsi berbeda. Nah, itu tadi penjelasan bab 5 aktiva tetap berwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik pengucapan maupun pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.